Hai guys, ketemu lagi sama gue Yoka. Kali ini kita mau ngomongin tentang karir programmer. LinkedIn adalah teman. Kita mau bahas apa aja. Jadi di video kali ini kita mau berkenalan singkat tentang LinkedIn itu apa dan kenapa kita perlu manfaatin LinkedIn ini gitu, untuk karir kita ya, terutama ya. Nah, bahasan tentang gimana caranya bikin profil yang bagus, gimana caranya manfaatin LinkedIn-nya itu, bikin resumenya kayak gimana yang bagusnya gitu, atau summary-nya, itu akan ada di video selanjutnya. Goals-nya biar video ini lebih compact dan lebih terfokus. Sebelumnya kita ngomongin sebelum kenapanya ya, kita perlu tahu kayak LinkedIn itu apa sih gitu. LinkedIn itu adalah situs atau aplikasi jaring profesional atau kerjaan gitu. Singkatnya dia ini kayak Facebook buat kerjaan. Alamatnya ada di linkedin.com, bisa dilihat ya di sini. Nah, kita bisa ngapain aja di sana. Pada dasarnya kita bisa kayak naruh CV atau profil kita, terus promosi tentang apa yang kita lagi kerjain gitu, bikin blog post atau sejenisnya gitu. Atau kita bisa nyari perusahaan-perusahaan mana aja sih yang sebenarnya lagi buka lamaran kerjaan atau lowongan pekerjaan ya, dan kita bisa daftar-daftar di sana gitu. Selain itu kita juga bisa ketemu sama recruiter yang emang lagi nyari programmer. Oke, habis itu kayak kenapa sih LinkedIn? LinkedIn ini adalah platform pekerjaan gitu, atau sosial media buat pekerjaan yang de facto untuk saat ini. Pengguna itu ada 800 juta lebih ya. Dan ini dari reportnya dari ini datareportal.com, Essential LinkedIn Stats gitu. Dan yang paling utama itu adalah banyak banget recruiter yang punya akun di sini dari dalam dan luar negeri ya. Mereka aktif nyari kandidat buat perusahaan mereka itu di LinkedIn ini dan ada banyak banget tawaran kerjaan yang bakal kita dapetin kalau kita bisa nunjukin kalau kita punya kemampuan dan integritas ya. Termasuk dari orang yang tadinya nggak kita kenal. Jadi kayak kita nggak tahu recruiter ini tadinya siapa gitu misalnya. Terus kita bisa kenalan kayak, ternyata dia recruiter dari, I don't know, Google, Tokopedia, atau Ruang Guru, atau mana-mana gitu yang dari tadi itu nggak ada kita kenal gitu ya. Ini akan ngebantu kita buat bisa ke discover gitu. Nah, kenapanya lagi, bayangin kalau misalnya kita lamar satu pekerjaan nih, itu biasanya ada background check kan ya. Ada background check dan lain-lain itu. Em, ini akan ngebantu kita buat muncul di paling atas Google itu dari LinkedIn gitu. Karena dia bisa ini ya, kayak di optimize juga buat SEO-nya gitu. Dan kalau misalnya dia nyari nama kita di sini, itu mereka bisa langsung lihat informasi kita gitu. Ini kemungkinan dapat tawaran kerjanya itu bisa lebih tinggi lagi juga ya. Dan lagi kita bisa dapat banyak informasi tentang perusahaan atau orang yang kita lagi penasaran di LinkedIn selain yang tadi Google ini. Nah, tapi kalau mau naruh di tempat lain juga nggak apa-apa loh. Kayak tadi kan CV-nya di LinkedIn ya, tapi ada juga kita bisa juga naruh di tempat lain gitu. Ada platform-platform lainnya itu nggak ada ruginya juga karena bisa ningkatin exposure kita, tapi catatannya selama kita nggak capek aja gitu. Karena kan berarti kita harus update di banyak tempat ya. Nah, lanjut lagi kayak sebenarnya apa aja sih yang bisa ditaruh di LinkedIn? Tadi kan udah kenapanya, sekarang sebenarnya apa aja nih gitu. Yang pertama itu ada profile summary. Itu kayak ngedeskripsiin kita secara singkat tuh kayak gimana gitu. Yang kedua itu kita bisa naruh pengalaman kerja di sana. Bentuknya kurang lebih kayak di kanan ini ya. Ini gue ambil dari profile gue. Kayak, oke, udah kerja di Ruang Guru 4 tahun 7 bulan, engineering manager. Terus nanti ada bisa nulis deskripsinya di sini apa gitu. Terus ada technical lead, senior front end engineer gitu. Jadi intinya kita bisa naruh kayak pengalaman kerja itu di sini gitu. Dan nanti ketika ada recruiter yang mau nyari, misalnya dia lagi nyari tentang kalau di dalam bahasa gue misalnya engineering manager gitu misalnya. Itu bisa jadi ada nama kita akan keluar gitu. Atau misalnya nanti ada kasus lagi dia mau nyari tentang back end gitu misalnya. Itu bisa juga keluar nama kita gitu. Kita juga bisa naruh kayak project-project, sertifikasi yang kita dapetin atau pendidikan yang kita dapetin juga di sana gitu. Jadi kayak intinya kita bisa naruh CV kita full di sana dan dari recruiter ini akan bisa dengan gampang nge-discover kita gitu, nemuin kita. Terus apalagi sih yang bisa dilakuin di LinkedIn selain isi profile? Kita bisa, pertama bisa connect sama recruiter atau programmer lainnya gitu. Kita juga bisa kayak browsing di bagian job,
kita bisa browsing kerjaannya ya tadi gitu. Kayak ada yang company-nya ada apa aja sih di sana sih. Terus yang lagi buka apa sih gitu. Atau kita juga bisa posting atau komen postingan dan ini bisa ningkatin exposure kita ya. Kalau kita sering posting atau komen-komen postingan orang gitu, kita bisa nunjukin kalau oh ternyata ini connect sama ini atau sejenisnya lah gitu. Atau kita juga bisa kayak kepo tentang perusahaan yang kita mau masukin. Contohnya gini, ini fitur favorit gue ya. Ada dua perusahaan nih. Ini info dari dua perusahaan yang berbeda. Yang ini sebelah kiri, ini sebelah kanan gitu. Yang sebelah kiri ini median tenurnya ini 3,3 tahun. Median tenur itu kayak bayangin berapa lama orang ini kayak nilai tengah. Nilai tengah bukan rata-rata ya, tapi nilai tengah orang kerja di sana itu berapa tahun sih? Misalnya 3,3 tahun kan gitu. Dan dalam 6 bulan terakhir dia 6% atau 3% nih perkembangan ininya ini, jumlah kepalanya kayak gitu. Nah, kalau yang di perusahaan B ini eh, dia median tenure itu 0,8 tahun, jadi kayak nilai tengah orang yang kerja di sana itu 0,8 tahun gitu. Dan dia head count-nya yang 6 bulan terakhir itu 26%. Nah, gue nggak akan ngasih tahu ini apa perusahaannya gitu. Tapi ada beberapa yang bisa disimpulkan. Pertama, di perusahaan satu ini sebenarnya karyawannya pada betah-betah ya, gitu. Ini 3,3 tahun nih. Ini termasuk tinggi untuk startup gitu. Dan total headcount-nya itu dia 3%. Artinya dia udah lebih stabil dan nggak terlalu banyak nge-hire gitu. Jadi bisa dipastiin culture-nya kurang lebih nggak akan terlalu banyak berubah ya. Gitu. Tapi di perusahaan yang ini, yang kedua nih, dia 0,8 tahun, artinya ini lumayan tinggi gitu ya. Apa namanya, turnover rate-nya gitu. Tapi dia total headcount growth-nya itu 26%. Artinya dia sebenarnya bisa jadi kayak emang lagi grow, berkembang pesat kayak gitu. Jadi bisa jadi ini kayak geser gitu loh, nilai tengahnya gitu. Nah, ini bisa jadi insight buat kita mau masuknya itu tempat yang kayak gimana. Misalnya kita mau tempatnya masuknya itu adalah yang kayak apa namanya eh yang udah stabil gitu ya. Bisa jadi kita masukkan tempat yang sini nih, gitu. Karena udah stabil segala macam. Atau kita mau tempat yang kita bisa naiknya agak cepat gitu, karena dia lagi grow-nya lagi kenceng gitu. Nah itu kita bisa milih yang di sini gitu. Nah kita dengan ada link ini akan ada insight-insight semacam ini gitu. Jadi kalau kita nanti ditawarin kerjaan, kita bisa lihat oh company-nya kurang lebih kayak gimana sih gitu. Oke, sampai sini tentang LinkedIn kira-kira udah kelar gitu. Sekarang ada berapa yang bisa kita pikirin atau lakuin? Pertama, kamu udah punya LinkedIn belum sih? Kalau belum, kapan mau nyoba bikin nih? Gitu. Nah, tadi lumayan ada gunanya ya. Nah, yang kedua, kalau udah punya, kapan terakhir kali kamu ngedit profile atau isi LinkedIn kamu? Kalau udah lama, yuk coba kita revisit lagi gitu. Karena sebenarnya dengan kita bikin up to date ini bisa lebih enak ya ke depannya. Terus yang ketiga, ada nggak sih profil orang di LinkedIn yang menurut kamu itu bagus atau menonjol? Kalau ada, kenapa? Menurut kamu profil mereka itu bagus gitu. Dan selain itu, ada nggak sih yang udah kamu adopsi ke profil kamu gitu? Atau ada nggak yang mau kamu adopsi ke profil kamu? Oke, sekian dulu episode kali ini tentang LinkedIn adalah teman. Itu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga berguna. Dadah.